Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aulia Raffi dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penggalangan Dana berbasis web dengan menerapkan konsep crowdfunding pada startup peduli. Kita masuk ke profil dari startup peduli. Startup peduli bergerak di bidang penggalangan dana yang menerapkan sistem crowdfunding dengan berfokus penggalangan dana untuk disabilitas, yatim, dan duafa. Startup peduli berdiri pada tanggal 5 Juli tahun 2018 di Kota Malang, lalu berpindah ke Kota Surabaya hingga saat ini, dan lokasinya berada di Dilo, Surabaya. Startup Peduli mempunyai kurang lebih 7.000 donatur, serta total donasi yang terkumpul sejak didirikan hingga saat ini mencapai 100 juta rupiah. Permasalahan dari Startup Peduli, yang pertama, terdapat campaign yang mempunyai nilai kecil untuk berdonasi. Bahkan terdapat campaign yang mempunyai donasi yang kosong. Yang kedua, kurangnya minat calon donatur untuk berdonasi pada platform peduli. Bahkan pada suatu campaign tidak ada yang berdonasi sama sekali. Kita masuk ke solusi permasalahan. Perlu dilakukannya usaha lebih untuk melakukan publikasi atau pendekatan menggunakan ISAS guna meningkatkan aktivitas campaign. Teori ISAS cocok digunakan pada penggalangan dana karena khalayak dibuat interest dan give attention untuk kemudian search atas pesan yang disampaikan dan pada akhirnya melakukan action dan share kepada masyarakat lain. Strategi ini secara nyata sangat efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana. Kita masuk teori yang digunakan. Teori yang digunakan ada dua. Yang pertama, ISAS, dan yang kedua, crowdfunding. Kita masuk ke skema pengembangan. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan alternatif yang bersifat tradisional. Crowdfunding tetap merujuk pada pendanaan dalam suatu proyek, bisnis, atau campaign, tetapi dengan melibatkan proses dari media, yakni internet itu sendiri. Mekanisme ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan, sehingga dapat menjangkau secara luas masyarakat dan frekuensinya yang begitu tinggi. Pada startup peduli, terdapat 3 pihak utama yang menjadi pemegang kepentingan suatu crowdfunding, yaitu yang pertama ada campaigner, yang kedua platform peduli, yang ketiga donatur. Untuk skema pengembangan dari crowdfunding itu sendiri pada startup peduli, selanjutnya yang kedua ada ISAS. ISAS sendiri merupakan singkatan dari Attention, Interest, Search, Action, dan Berbagi. Di dalam setiap komponen ISAS ini terdapat masing-masing kebutuhan fungsionalnya masing-masing. Pada Attention terdapat kebutuhan fungsional yaitu fungsi pengelolaan upload video campaign. Yang kedua, pada bagian Interest terdapat kebutuhan fungsional yaitu fungsi pengelolaan success story. Yang ketiga, pada bagian Search terdapat kebutuhan fungsional yaitu fungsi laporan perkembangan campaign. Dan yang keempat, pada bagian Action terdapat kebutuhan fungsional yaitu fungsi komentar campaign dan fungsi donasi campaign. Dan yang kelima, pada bagian Share terdapat kebutuhan fungsional yaitu fungsi share campaign. Pada bagian Attention dan Interest merupakan bagian dari communication with low involvement atau tingkat komunikasi yang rendah. Pada bagian
search, action, dan share. Terdapat pada bagian communication with high involvement atau tingkat komunikasi yang tinggi, yaitu maksudnya terjadinya komunikasi antara campaigner dengan donatur. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke demo program. Sekarang kita masuk ke bagian demo aplikasi atau demo program. Di sini posisi kita sudah berada di aplikasi website Startup Peduli dan kita sudah login. Lalu kita memilih campaign yang tersedia pada startup. Kita pilih salah satu di antaranya, crowdfunding dan ISAS diterapkan di detail campaign. Untuk crowdfunding sendiri berada pada donasi campaign. Seorang campaigner dapat melihat atau seorang donatur dapat melihat donatur yang memberikan donasi kepada campaign itu sendiri. Berikut ini contohnya. Lalu kita akan melakukan donasi campaign. Yang pertama kita masukkan dulu dari nominalnya. Lalu ada nama lengkap kita, email kita. Jika kita ingin merahasiakan nama lengkap kita, tinggal kita klik sebagai anonim. Atau jika kita ingin menampilkan, lalu kita lanjut ke pembayaran. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke mode pembayaran. Lalu kita pilih salah satu sebagai contoh. Saya pilih BCA, klik pay. Lalu saya bayar sekarang. Lalu akan didirect ke halaman pembayaran. Ini sebagai contoh saja tentang transaksi sukses. Kita kembali ke campaign itu sendiri. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Kita perlu melakukan konfigurasi untuk development. Kita melakukan konfigurasi terhadap API pada Midtrans atau pihak ketiga untuk pembayaran Cina. Nanti jika sudah berada di production, secara otomatis status yang berada pada donasi campaign kita akan berubah menjadi approve dan akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Saya contohkan mengenai teori ISAS. Di teori ISAS, donatur melihat laporan campaign di sini. Terdapat laporan campaign yang dipresentasi. Oke, sekarang kita berada di aplikasi Startup Peduli. Di sini kita posisi sudah login, lalu kita memilih salah satu campaign yang ada. Ini masih tahap development, belum production. Donatur, kita sebagai donatur atau kita sebagai campaigner, kita dapat berdonasi di campaign ini. Donatur dapat melihat donasi yang terkumpul pada campaign ini. Nah, untuk proses crowdfunding berada di donasi campaign ini dan berada di ini. Donatur menampilkan. Kita melakukan proses donasi terlebih dahulu sebagai donatur. Kita masukkan nominalnya. Lalu nama lengkap kita otomatis dan email kita tergenerate secara otomatis juga. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, kita telah masuk ke proses pembayaran pihak ketiga, yaitu Midtrans. Kita memilih salah satu di antaranya. Kita klik BCA sebagai contoh. Kita melakukan proses pembayaran. Kita bayar.
ini sebagai uji coba pembayaran atau pada tahap development. Pada tahap production, secara otomatis donasi campaign yang telah kita berikan tadi akan berubah statusnya menjadi approve. Seperti itu. Dan akan ditampilkan di donatur ini. Itu sendiri dapat melihat detail campaign, laporan campaign yang telah dibuatkan oleh campaigner sebagai bukti bahwa campaigner tersebut bertanggung jawab terhadap campaign yang telah dia buat. Seperti ini contohnya. Lalu memberikan komentar campaign. Saya kasih contoh. Terima kasih. Kita kirim. Lalu kita lihat komentar telah tersedia di sini. Lalu donatur dapat melihat success story dan video campaign. Success story ini akan dibuatkan oleh campaigner ketika campaign telah berhasil digalakkan. Seperti itu. Dan guna pada penjelasan tadi di teori ISAS, kita dapat melihat video campaign yang telah diberikan atau yang telah diupload oleh campaigner. Itu sekarang kita masuk ke halaman profile campaigner tadi. Guna untuk menggalangkan dana, kita diharuskan mengupload KTP untuk melakukan verifikasi. Seperti itu. Sekarang kita verifikasi akun dulu. Kita upload ulang. Setelah itu kita masuk ke bagian administrasi. Ketika kita sudah mengupload foto KTP kita akan diverifikasi oleh bagian administrasi guna untuk melakukan penggalangan dana. Kita approve dulu sebagai administrasi. Status akun sudah verifikasi. Kita kembali lagi ke bagian profile tadi. Kita dapat melakukan penggalangan dana. Di sini kita masuk ke membuat campaign. Ini yang perlu kita masukkan, ini yang perlu kita inputkan ada judul, jumlah, kategori, batas waktu, kota, upload foto, dan detail dari campaign. Setelah campaign terbuat, kita dapat melakukan upload video campaign. Seperti ini contohnya. Ini karena saya sudah melakukan upload. Lalu kita sebagai campaigner mengupdate atau melaporkan laporan perkembangan campaign kita kepada calon donatur atau donatur. Kita buat donaturnya, laporannya sudah kita simpan. Lalu kita lihat pada campaign atau detail campaign. Kita lihat di laporan. Nah, telah muncul laporan perkembangan campaignnya. Nah, seperti itu presentasi mengenai seperti itu. Nah, seorang donatur atau campaigner dapat menyebarkan atau share campaign
keempat platform ini, yaitu ada Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Line. Seperti itu. Sehingga campaign ini akan mendapatkan banyak donatur yang telah kalian share pada akun sosial media kalian. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai program. Sekarang kita kembali ke kesimpulan. Kesimpulannya, aplikasi penggalangan dana berbasis web pada startup peduli telah menerapkan prinsip dari teori ICES yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu share media sosial, success story, upload video campaign, komentar campaign, laporan perkembangan campaign. Yang kedua, aplikasi penggalangan dana berbasis web pada startup peduli sudah menerapkan konsep crowdfunding yang memiliki beberapa elemen pada crowdfunding itu sendiri, yaitu ada campaign dan donatur. Yang ketiga, telah dihasilkan pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan terdiri atas beberapa fungsional, antara lain pembuatan campaign, donasi campaign, laporan perkembangan campaign, komentar campaign, success story, share campaign, dan upload video campaign. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.